Kami mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, meskipun kami melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa, satukan hati bahwa kami selalu melekat, semakin hari semakin melekat, menyenangkan hati-Mu, menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Serupa dengan berkati teman-teman ini pada pagi ini Tuhan. Terus si Anita yang membawakan firman Tuhan Yesus. Dan biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga teman-teman yang hadir pada pagi hari ini dan juga belum bisa hadir Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, berkat anugerah-Mu selalu melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa ke tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Sehingga kita boleh merasakan Roh Kudus ada dalam kita. Haleluya. Kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kau hidupku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Rohku, kau hadir di sini. Rohku, mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kau hidupku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati, Kau Tuhan. Buka hati, menyembah kami, dengan kuasa Allah Mahatinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, diutus Bapa-Ku. Hati Roh Tuhan, ku buka hati menyembah Yesus. Jemaat kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahatinggi. Buka hati untuk Tuhan, buka hati menyembah Yesus. Jemaat kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahatinggi, dengan kuasa Allah Mahatinggi.
kuasa Allah terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Jamah kami Tuhan dengan kasih Roh Kudus yang menopangkan, Roh Kudus yang menghibur kami. Sembah Allah. Glory, glory, haleluya. Sembah, sembah Allah. Kau Allah yang dahsyat, Kau yang layak terima pujian di bumi seperti di surga. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah nama-Mu. Ku sembah selamanya. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan jadi terjadi bagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan jadi terjadi bagi. Selamanya Kau ajaib. Kau Tuhan mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Kau Tuhan mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagi. Kau Tuhan mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Kau Tuhan mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib. Kau Tuhan mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau dahsyat. Selamanya Kau ajaib. Benar Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang hebat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat segala penyertaan, pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Kami boleh menikmati dan semua kami kembalikan segala pujian, hormat, kejayaan hanya bagi-Mu. Dan kalau pada pagi ini kami mau bersama-sama belajar, mendengarkan bagian dari firman-Mu, bila Roh Kudus memberikan pencerahan,
membuka mata rohani kami pada pagi ini sehingga kami boleh menikmati dan merasakan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau memberkati hamba-Mu, Bu Anita yang akan menyampaikannya. Biar Tuhan memberkati tutur kata hamba-Mu, apa yang dibaca, apa yang disampaikan pada saat ini boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Dan kami percaya firman-Mu yang penuh kuasa yang akan membuat kami semakin cinta, semakin berharap percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Yang percaya semua katakan, amin. Silakan, C. Ya, Terima kasih, Pak Titus. Ya. terima kasih Pak Titus, Ivon, dan semua teman-teman. Selamat pagi ya. Saya muncul kembali. Ayo kita pagi ini kita belajar dari 2 Tawarikh Fatsal yang 35 ya. Ini semoga semua sudah membaca ya. Jadi agak mengerti jalan ceritanya karena saya tidak akan membacakan semua. Judul perikopnya adalah Yosia merayakan Paskah, tapi yang kita ambil tema besarnya adalah mendengar suara Tuhan ya. Ini cerita mengenai Raja Yosia yang merayakan Paskah bagi Tuhan. Kita lihat bahwa dia merayakan Paskah itu secara luar biasa ya, secara sungguh-sungguh. Pada ayat kedua dikatakan, Raja ini menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya di dalam rumah Tuhan. Kemudian ayat ketiga, bahkan dia meminta orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang kudus Tuhan dan orang-orang kudus Tuhan. Dia mengatakan, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo. Jadi enggak apa-apa, enggak usah ditayangkan. Jadi raja ini terlihat dari ayat awal, ayat kedua dan ketiga itu dia benar-benar punya niat untuk merayakan Paskah yang luar biasa. Dia punya niat untuk membuat sebuah perayaan ya. Jadi istilahnya dia niat banget melayani Tuhan. Bahkan bukan itu aja ya, dia selain dia memerintahkan, dia juga pada ayat 7 dia juga menyumbangkan. Dikatakan dia menyumbangkan dan di bawah dia menyumbangkan 30.000 kambing domba, dia menyumbangkan 3.000 ekor lembu. Semuanya itu dari harta milik raja. Jadi dia mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Dia bukan saja pelayanan, dia memerintahkan orang-orang yang terbaik. Dia juga memberikan sumbangan dari kantongnya sendiri. Karena teladannya, karena pemimpin itu memberikan sumbangan, maka di ayat ke-8 ya, panglimanya mengikuti semua, panglima-panglimanya memberikan sumbangan juga secara sukarela gitu ya. Raja tidak memerintahkan, tapi karena pemimpin memberikan contoh, para pengikut mengikutinya secara sukarela. Jadi persembahannya itu dari ayat 11 sampai 14 dia melakukan korban bakaran, dia melakukan persembahan itu benar-benar dipatuhi sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan hukum Musa. Jadi tidak ada yang meleset. Mulai dari awal persiapan, dia mempersiapkan orang-orang yang baik ya. Ketika kita melayani Tuhan, kita mempersiapkannya dengan baik. Kemudian kita juga mengorbankan waktu kita. Bahkan Raja Yosia mengorbankan harta bendanya, mengorbankan keuangannya gitu ya. Jadi ada pengorbanan dari diri kita mempersiapkan dengan baik. Kemudian kita juga menyesuaikan diri dengan tata tertib dan hukum yang ada. Sehingga pada ayat 18 itu paling akhir, pada ayat 18 bukan paling akhir ya, di bawah-bawah itu dikatakan bahwa Paskah semacam ini tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak zaman Nabi Musa. Dan tidak pernah lagi Paskah ini dirayakan seperti dirayakan Raja Yosia. Jadi perayaan Paskah ini tercatat sebagai perayaan yang
yang luar biasa, perayaan yang besar. Tetapi pada ayat kedua berikutnya, perikopnya ngenes. Dikatakan perikopnya berjudul Yosia dibunuh oleh Neko. Neko adalah Raja Mesir. Raja Mesir yang tidak mengenal Tuhan ya. Jadi bagaimana raja segitu besarnya itu pada akhir hidupnya itu ngenes gitu ya. Pada ayat 20, pada ayat 21 itu jadi raja ini hendak berperang gitu ya. Hendak berperang melawan melawan Babel. Jadi ketika hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat, Yosia keluar menemui menghadapi Raja Neko itu. Mereka masih punya etiket yang baik ya. Mereka saling berhadapan sebelum berperang gitu ya. Jadi Raja Neko sebetulnya tidak berperang melawan Yosia. Dia berperang melawan tentara Babel. Pada ayat 21 dia yuk utusan jadi utusan dari Neko itu menyampaikan pesan kepada Yosia. Dia mengatakan begini, saya tidak membaca semua, tapi dia mengatakan begini. Utusan itu mengatakan begini, Allah memerintahkan aku, yaitu Raja Neko, supaya segera bertindak. Jadi Allah memerintahkan Raja Neko untuk segera bertindak, memberitahu kepada eh, Raja Yosia dan segera bertindak untuk berperang melawan Babel gitu ya. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku supaya engkau jangan dimusnahkan. Nah, dari ayat ini saya itu membaca itu rada aneh gitu ya, rada bingung gitu dan heran gitu karena yang pertama bahwa Tuhan itu memerintahkan Raja Niko untuk bertindak gitu ya. Untuk bertindak, kemudian dan dia menyertai raja ini. Lah ya aneh ya. Kalau kita mendengar Tuhan menyertai saya dan menyertai kita semua sebagai orang yang percaya itu hal yang biasa. Tetapi ini Tuhan menyertai Raja Niko, raja orang Mesir yang sama dengan raja orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia dengar Tuhan, tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan, begitu ya. Dia tahu Tuhan, pasti dia mendengar dari cerita-cerita nenek moyangnya bahwa ada Tuhan dari orang Israel, tapi dia tidak percaya loh. Dia dengar, dia tahu. Tapi kok Tuhan bisa berbicara kepada dia dan memerintahkan untuk bertindak, untuk segera bertindak, untuk berperang dan Tuhan menyertai dia. Kemudian yang kedua lagi, yang heran lagi, seakan-akan Tuhan itu memerintahkan seorang yang tidak percaya kepada ngomong kepada hambanya gitu ya, kepada kita tahu bahwa tadi di ayat sebelumnya itu Raja Yosia ini raja yang luar biasa gitu ya. Ya raja yang takut akan Tuhan dan taat akan Tuhan sehingga merayakan Paskah secara luar biasa. Lah kok ia memberitahu dalam tanda kutip misalnya pendeta gitu ya. Orang tidak percaya kasih tahu pendeta. Hentikan niatmu menantang Allah yang menyertai aku supaya engkau jangan dimusnahkan. Nah dari sini makanya saya mengambil judul bahwa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu ternyata apa ini bagi kita gitu ya? Apa ini bagi kita? Suara Tuhan itu ternyata tidak melulu kita dengar dari hambanya gitu. Para pendeta, para penginjil, kemudian kita mendengar dari YouTube, dari TikTok, dari mimbar gereja. Itu enggak selalu begitu loh suara Tuhan itu. Suara Tuhan itu bisa disampaikan kepada siapa saja. Bahkan di sini ini contoh yang benar, contoh yang saya sendiri juga tak baca-baca gitu, tak baca berulang-ulang gitu ya. Kok bisa ya? Kok benar ya? Mosok sih suara Tuhan itu bisa bisa disampaikan lewat orang yang dalam tanda kutip itu
tidak percaya kepada Tuhan. Kok bisa seperti itu? Tapi bisa begitu ya. Dan satu hal yang sangat menyedihkan adalah bahwa janji Tuhan itu, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya Tuhan benar-benar memusnahkan. Karena sudah diperingati, jangan menentang supaya engkau jangan dimusnahkan. Ayat 22 berkata bahwa Yosia tidak berpaling daripadanya. Daripadanya itu maksudnya dengar-dengaran akan suara Tuhan. Nah, dalam kehidupan saya juga ya sering gitu, ya sering tidak mendengar suara Tuhan gitu. Karena bedanya sangat tipis. Suaranya kita dengan suaranya Tuhan itu bedanya itu sehelai rambut seperti ini ya. Nggak kelihatan kalau saya keluarkan rambut saya satu helai itu nggak kelihatan lah. Mana kelihatan? Nggak ada semua ya, pasti tidak ada kelihatan. Ini saya mengeluarkan satu helai. Jadi sangat-sangat tipis sekali. Suaranya kita dan suaranya Tuhan. Bagaimana kita mau dengar suara Tuhan? Bagaimana kita mau dengar suara itu, suara Tuhan atau suara hatinya kita? Tidak ada jalan lain. Kita harus dengar suara Tuhan itu lewat pengenalan kita akan Dia. Kalau kita sama seperti domba gitu ya, sama seperti domba, kita ini kan diumpamakan adalah domba-dombanya Tuhan dan Tuhan adalah gembalanya. Domba itu domba domba itu apa penurut gitu ya. Domba itu sangat penurut. Dia tidak akan eh, dia tidak akan punya kehendak sendiri kecuali kalau sehingga ketika gembalanya itu berkata kiri, dia akan ke kiri, kanan ke kanan gitu, sus gitu ya, digusah gitu, dia akan mengikuti suaranya. Nah, bagaimana kalau kita kita ini tidak bisa mendengar suara Tuhan? Alangkah malangnya kita ya, karena suara Tuhan itu berbicara bukan saja melalui orang-orang yang percaya, bukan saja melalui media sosial yang kita kenal. Bukan saja melalui orang-orang terkenal, tetapi juga bisa melalui siapa saja, apa saja gitu ya. Melalui hal-hal yang tidak pernah kita duga. Lah kalau kita tidak mengenal suaranya, kita akan dimusnahkan. Kita akan jadi sia-sialah seluruh yang kita lakukan itu, seluruh yang pelayanan kita yang luar biasa, persembahan kita yang luar biasa itu sia-sia karena kita tidak bisa mendengar suaranya Dia. Oleh karena itu yang kita lakukan, saya sangat bersyukur ya bahwa doa saat teduh pagi ini tetap selalu ada. Ini adalah salah satu cara kita menjadi peka mendengar suara Tuhan. Salah satu cara lagi adalah renungan kita setiap hari secara pribadi dengan Tuhan. Kita ambil waktu melakukan kontemplasi, melakukan perenungan setiap pagi. Entah bukan setiap pagi, setiap hari dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita makin dengar suaranya Dia. Sehingga kita makin tahu apa sih suaranya Tuhan? Terdengar lembut, terdengar keras, terdengar merdu, terdengar indah, terdengar penuh dengan terdengar dengan sentakan atau bagaimana itu suara Tuhan yang berbicara kepada kita bisa kita dengar. Saya akan tutup renungan singkat pagi hari ini. Saya ambil dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Firman-Nya berkata, domba-dombaku, kunya dalam huruf besar, jadi domba-domba Tuhan, kita, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal Dia, dan mereka mengikut aku. Jadi kita harus kenal Tuhan, karena Tuhan lebih dulu kenal kita. Dan Tuhan bilang bahwa kalau domba itu mengenal aku, mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Puji Tuhan, saya akhiri firman singkat pada pagi hari ini karena waktunya sudah habis 15 menit. Jadi terima kasih. Kita inti daripada firman pagi hari ini, kita harus
belajar mendengar suara Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal dan kita tidak akan binasa, dan tidak ada seorang pun yang akan merebut kita dari tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih Cik Anita atas firman-Nya, mengenal kepribadian Tuhan, menjadikan kita serupa seperti gambarannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, melalui apa yang diinginkan Tuhan kepada kita. Mematuhi segala perintahnya, mengenal lebih dekat, peka terhadap apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, memang rodok-rodok angel, tetapi kalau ditelateni lama-kelamaan bisa, pasti bisa, karena kita dituntun oleh Roh Kudus, Roh yang ada di dalam diri kita. Terima kasih C untuk firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita semua di sepanjang hari ini sampai selamanya. Mari kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Pak Erik, Pak Erik, Pak Erik, Pak Erik, Iya, doa iya Bu bangsa. Ivon. Ya, Ya, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas renungan yang Kau sudah sampaikan lewat hamba-Mu, Bu Anita Tuhan. Biar Engkau berkati hamba-Mu ini lebih hari, lebih heran lagi Tuhan. Baik secara jasmani, terlebih lagi secara rohani Tuhan. Ajarkan kami semua untuk semakin hari, semakin peka mendengar suara-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga mengasihi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, dari pemimpin bangsa negara kami, dari presiden, wakil presiden, menteri, dan seluruh jajaran Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang memegang hati mereka semua Tuhan, biar para pemimpin bangsa negara kami ini Tuhan dapat memikirkan seluruh rakyatnya Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri mereka sendiri Tuhan, tapi mereka bisa ya Tuhan memikirkan bagaimana negara ini semakin hari semakin maju Tuhan, baik di dalam hal ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan semua hal yang Tuhan, biarlah negara kami ini eh, semakin ya Tuhan maju, dan biarlah kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus senantiasa mengalir atas seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan kami percaya Kau juga melindungi, memagari negara kami Tuhan, jauhkan dari segala macam bencana alam dan semua hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Kau jauhkan dari segala mungkin ya Tuhan, korupsi dan hal-hal yang lainnya Tuhan. Biarlah penyertaan itu sempurna atas negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semua doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. amin. Terima kasih Pak Erik untuk doa bangsa dan negara. Saya serahkan ke Pak Ronald. Silakan Pak Ronald. Ya, terima kasih Bu Ivon. Ini masuk kita saling mendoakan 10 menit ya, silakan. Pak Daniel. Pak Bran, gimana kabar?
semalam kambuh lagi kaki sebelah kiri. Halo Pak Heri. Apa? Itu Kencang gitu ya. udah klik join ya Pak? Kencang gitu ya sampai kesakitan benar dari kaki bawah sampai paha. Iya gitu. Aku nanti bukan enggak bukan bohongin ini apa peredaran dananya ini apa agak lancar. Halo peredaran, halo Pak Pran, olahraga, Doki. Iya sih. Memang udah berapa minggu ini enggak ini apa biasakah suka jalan pagi mungkin saya nggak jalan pagi kali. Biasakah saya selalu jalan gitu loh. Terus bebannya tuh ditinggalkan, jangan terlalu bebannya berat-berat. Ya,
Pak Daniel, nggak usah nangis. Nggak usah nangis, Pak Daniel. Lo Bu Ana lo masih ada di rumah. Nggak usah nangis. Haleluya. Apa sih ditangisi itu? Haleluya. Sensus. Anak ini petugas sensus. Pak Erik ini senyum aja ke tadi ya. Pak Gimin nggak ada ya, biasa ya ada. Ya wis kuwi Pak Gimin. Kata nih nggak tahu ada gangguan lambung apa itu Pak Gimin kata. Itu Pak Titus yang tahu. Loh, Iya. Pak Titus isu-isu nang dia Pak. Suaranya Pak. Mute, Ya, mute. gimana? Yuk. Kan dibuka semua yuk, kita yel-yel yuk. Yel-yel yuk, kita yel-yel yuk. Ayo. Pak Ronald. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Amin. Nah, kita acara doa pagi hari ini kita berdoa untuk Pak Titus yang hari ini ulang tahun, Pak Fran untuk Oh, kesehatannya, Pak Titus sehat. ulang tahun yang keberapa Pak Titus? 17 tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pak Titus. Ya, Haleluya. Yang Terima ulang kasih tahun Pak Titus. nyanyi. Selamat ulang tahun. Ya, luar biasa terima kasih ini. semuanya. Diberkati. Ya, Semoga panjang selalu umur, sehat-sehat Pak Titus. Amin, Selamat amin. ulang tahun Pak Titus, panjang umur, Ya, terima kasih. terus melayani berdoa untuk Tuhan. Ya, Jangan lupa potong ayam ya. Pak Ronald. Ayam Berdoa gepreknya Pak jangan Yusuf, lupa. Pak ya, Fran, potong anaknya potong Pak ayam. Yusuf, ya. Ya, Minta ayam tolong ya. gepreknya yang ulang tahun itu enggak boleh lupa. Oh iya Pak. Nanti kita ke Pare Pak Yusuf. Ya, Merayakan ulang tahunnya Pak Titus. ya. Merapat. Ya. Nanti Silakan, bareng. Wah, berarti pas ya momennya Pak Titus ya. Pas tanggal ulang tahunku kata dia Pak Wah, Titus. keren deh. Oh iya, Pak Idrawan ini yang minta tanggal 9. Sebenarnya kemarin pertemuan nih. Pak Idrawan minta tanggal nanti 9. berapa mobil ke Pare? Kayaknya 2 mobil. 14 orang. Pak Erik ikut apa gak itu? Oh, ikut Pak E. Oh ikut. Pak Erik Solo. Saya nggak bisa Pak, Nah, ikut awas lo ya. di Solo saya. Maaf Pak, ada di Solo soalnya. Ya kalau di Solo kan sudah Yang dekat. utang Mbak Naya. Belum traktir waktu itu lo ya. Iya, ditagih terus. Pak Heri bisa ikut ke Pare, Pak Heri. Ikut. Lah Pak Heri tinggal di Pare kok gimana? Pak Heri tinggal di Pare atau Pak Heri? Lah iya. Ya. Pak Heri itu tinggal di Jalan Jaksa Agung itu loh. Oh, Tetangganya jadi Pak. sudah datang ke Pare nanti ya? Iya, enggak ke Pare dia sudah di Pare. Pak Prayit baru bangun ini Pak Prayit. Oh udah dari Iya. tadi. Seman Itu ini apa? Itu sampai sebentar 2 jam tadi. Sudah sembuh ya Pak Fran? Ya udah semalam kambuh lagi. Kaki Oh. sebelah kiri kram. Iya, didoakan aja ini. ya Ya, didoakan silakan. ya. Ayo Pak Ronald, silakan Pak Ronald sudah siang. Jadi doanya untuk Pak Titus, Pak Fran, anaknya Pak Yusuf. Ayo, kita doa yuk. Yuk. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang bertahta berkuasa di bumi dan di sorga,
Allah satu-satunya yang kami sembah, dan tidak ada Allah lain di hadapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah Tuhan, kami sudah mendengar isi hatimu Tuhan yang disampaikan oleh Ci Anita Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik dari kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau pakai Ci Anita juga lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap pelayanannya diberkati dimanapun Tuhan percayakan Ci Anita untuk melayani Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan juga Tuhan pakai dia lebih menyala-nyala lagi dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam segala usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati, Engkau membuat semuanya itu berhasil. Dan juga kakak Tuhan berkati bersama anak-anaknya Tuhan, baik di dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba serahkan keluarga Ci Anita ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus untuk Pak Titus hari ini merayakan ulang tahun Tuhan. Kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Titus lebih dan lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan, dan juga dalam khusus pekerjaannya. Tuhan berkati, Tuhan Yesus Engkau buat berhasil. Berkati setiap lumbung-lumbungnya Tuhan Yesus. Biarlah Pak Titus ini boleh mengalami sukacita selalu di dalam Tuhan Yesus. Dan juga kami serahkan anak Pak Yusuf, Siska Tuhan, ke dalam tangan-Mu Bapa, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, tapi kami percaya sekalipun ada vonis dokter kanker payudara, tapi kami percaya kuasa mujizat Tuhan Yesus sampai saat ini ada Tuhan. Kami percaya Bapa, dari ujung rambut, ujung kaki saudara Siska Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah darah Yesus mengalir di dalam tubuhnya, menghancurkan segala kuasa sakit penyakit, sehingga sakit penyakitnya boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Biarlah segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan Yesus menyucikan, menguduskan Siska Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, sekalipun ada jadwal dokter yang menyatakan untuk proses operasi, biarlah semuanya rencana-rencana ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang jadi Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong Tuhan, silakan Tuhan, kami percaya Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang dahsyat, Engkau menyembuhkan, memulihkan saudara Siska ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau melihat apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong keluarga ini Bapa. Biarlah Engkau mengasihi keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga Pak Yusuf ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Frans ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati Pak Frans Tuhan, Engkau mengasihi Pak Frans Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang dialami Pak Frans saat ini Tuhan, apa yang dia rasakan dalam kelemahan tubuhnya, satu hal yang kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan, memulihkan Pak Frans Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Abel bersama Sean ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati Abel dan Sean Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini Tuhan. Tuhan jamah mereka Bapak, mereka adalah milik Tuhan. Tuhan berkati mereka dari ujung rambut, ujung kaki, disembuhkan, dipulihkan. Seluruh organ-organ mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Pak Teguh. Tuhan berkati Pak Teguh, Tuhan pulihkan Pak Teguh. Kami percaya apa yang dialami Pak Teguh saat ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang sanggup menolong, menyembuhkan.
memulihkan Terima Pak kasih. Teguh dari segala kelemahan Terima tubuhnya. kasih. Terima Dan kasih juga Bapak, Pak kami Kimin serahkan Tuhan. semua anak-anak-Mu pagi hari Saya ini juga Tuhan, berdoa khususnya untuk Pak Pak Gimin Kimin Bapak yang yang belum Yesus. bisa Terima join kasih. bersama dengan kami, Tuhan yang tolong. mengalami kelemahan tubuh, sakit lambung Bapak. Tuhan tolong. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Pertolongan biarlah Tuhan Yesus Engkau yang sembuhkan, yang pulihkan lambung Pak Gimin Tuhan. Hari Yesus. Tuhan Yesus Engkau berkati, Tuhan Yesus Engkau urapi. Kemuliaan dan hormat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga hari ini rencana Tuhan ada kunjungan dari Pak Indrawan bersama tim Cia Mulia untuk ke Pare Tuhan, ke tempat Pak Titus. Kiranya Tuhan berkati, urapi perjalanan mereka Tuhan, Engkau Banyak pimpin tanda mereka. kemungkinan. Tuhan lawat mereka Tuhan. Biarlah mereka mengalami sukacita sorgawi di dalam kunjungan ini Tuhan. Tuhan hadir memberkati, mengurapi mereka Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kuasa rancangan-rancangan kecelakaan kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pagi hari yang indah Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, hari-hari kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan tercurah atas kami kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Semuanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Mari saya tutup ya. Tuhan Yesus berkati.